Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alfi Pradipta Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul analisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi di Jakarta Barat. Pertama kita akan membahas bab satunya. Bab satunya itu adalah latar belakang, di mana saya membagi 3 komponen. Pertama kita akan membahas tentang globalisasi, yang kedua Xiaomi, dan yang terakhir adalah alasan saya mengapa memilih judul tersebut. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang menguasai atau akan berkembang terus-menerus setiap tahunnya. Di era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bagi suatu bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Salah satunya adalah teknologi yang bergerak di bidang smartphone. IDC merilis bahwa ada 3 sistem operasi dalam smartphone yang telah menguasai dunia ini. Yang pertama adalah iOS, sistem operasi yang dirilis oleh Apple. Dan yang kedua adalah sistem operasi Windows yang dirilis oleh perusahaan Microsoft. Dan yang ketiga adalah sistem operasi Android yang dirilis oleh perusahaan Google. Dan sistem operasi Android ini sangat diminati atau banyak sekali digunakan perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di dunia ini. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem Android ini adalah Xiaomi. Xiaomi merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2010 dan pada tahun 2010 itu Xiaomi telah merilis produk yang paling banyak adalah smartphone itu sendiri. Dan smartphone Xiaomi ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun, dan pada saat berjalan selama 6 tahun produk Xiaomi ini menduduki 4 peringkat dunia. Peringkat pertama adalah Samsung yang seperti kita ketahui walaupun produksinya mulai menurun. Yang kedua adalah Apple yaitu dengan produknya iPhone, dan yang ketiga Huawei, dan yang keempat Xiaomi. Setelah berjalan 6 tahun Xiaomi sudah menduduki 5 peringkat dunia teratas. Dan oleh karena itu Xiaomi telah membangun citra merek yang menanamkan bahwa produk Cina mampu bersaing di kancah dunia dengan produk-produk yang lebih terdahulu yaitu Samsung, Apple, Nokia, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dengan citra merek yang dibangun oleh Xiaomi dan sangat menarik, oleh karena itu saya menarik judul, atau saya sebagai penulis menarik judul, yaitu analisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang telah saya tentukan adalah pertama, apakah ada pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Dan yang kedua adalah apakah ada pengaruh kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian Xiaomi. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian produk smartphone Xiaomi. Manfaat penelitiannya sendiri bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan dan wawasan, dan dapat mengaplikasikan di dalam praktik pengetahuan dan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Bagi bidang akademis dapat memberikan tambahan informasi yang berguna kepada dunia ilmu pendidikan, khususnya pengetahuan di dalam bidang pemasaran. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di bab 2, yaitu landasan teori. Pertama kita akan membahas kualitas produk. Kualitas produk ini terdiri dari 2 kata, yaitu kualitas dan produk. Kualitas sendiri adalah suatu keadaan di mana keadaan tersebut memiliki nilai sesuai dengan harapan ataupun melebihi harapan tersebut. Sedangkan produk adalah sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi.
sehingga kualitas produk adalah suatu keadaan di mana produk atau barang atau jasa yang berwujud ataupun tidak berwujud itu memiliki keadaan sesuai dengan harapan ataupun melebihi harapan konsumen. Dan untuk indikator dari kualitas produk ini ada 8, yaitu pertama ada bentuk, dan yang kedua itu fiturnya, yang ketiga itu performance-nya, yang keempat itu kesan terhadap pemakaian suatu produk, dan yang kelima itu ada ketahanan dari suatu produk, dan yang keenam itu ada keandalan dari suatu produk, dan yang ketujuh itu apakah produk tersebut mudah untuk diperbaiki atau menemukan tempat untuk diperbaikinya, dan yang kedelapan itu dari desain produk tersebut. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini juga terdiri dari 2 kata, keputusan dan pembelian. Keputusan ini adalah pemilihan dari alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada. Dan yang selanjutnya adalah pembelian. Pembelian ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan menukarkannya dengan sejumlah uang. Jadi keputusan pembelian ini adalah memilih atau menentukan dari alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sudah dikumpulkan oleh seorang konsumen dan mewujudkannya dengan tindak yang nyata atau dengan cara membelinya. Dan indikator dari keputusan pembelian ini sendiri ada pertama itu ketika kita menginginkan sesuatu atau menginginkan produk, kita harus mengetahui produk apa itu. Dan yang kedua itu adalah mencari informasi. Setelah kita mengetahui apa yang kita inginkan, kita harus mencari informasi-informasi itu sebanyak mungkin. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi informasi-informasi tersebut. Nah, yang keempat itu adalah melakukan pembelian, dan yang kelima adalah keputusan atau perilaku setelah kita membeli produk tersebut, ketika kita sudah memiliki produk tersebut. Hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ini. Jadi di mana ketika produk memiliki kualitas atau produk tersebut sesuai dengan harapan yang kita inginkan atau melebihi harapan yang kita inginkan, maka produk tersebut berkualitas dan kita sebagai konsumen akan melakukan pembelian karena produk tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada peneliti terdahulu yang relevan, di mana peneliti ini sudah menulis terlebih dahulu sebelum saya, dan menurut saya judul dari peneliti ini sesuai atau sama dengan judul yang telah saya miliki, dan saya menggunakan hasil tulisan dari peneliti-peneliti terdahulu ini sebagai acuan saya dalam menulis. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis saya telah menetapkan 2 hipotesis. Yang pertama adalah apakah kualitas produk ini berpengaruh secara signifikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Dan yang kedua ini, kualitas produk berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian produk Xiaomi. Bab ketiga ada metodologi penelitian. Pertama kita akan membahas waktu dan lokasi penelitian. Untuk waktunya sendiri saya menetapkan penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2020 hingga 5 Mei 2020. Dan untuk lokasinya saya akan melakukan penelitian ini di Jakarta Barat, yaitu sekitaran rumah saya, penduduk-penduduknya yang ada di Kelurahan Tegalalur. Nah, untuk objek dan subjek penelitian, objeknya saya telah menetapkan bahwa objek dari penelitian ini adalah kualitas produk smartphone Xiaomi ini. Dan yang kedua itu adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini saya menetapkan bahwa ada pada keputusan pembelian. Dan untuk pemaparan variabelnya saya akan menggunakan bivariat, yaitu analisis hubungan antara 2 variabel. Dan variabelnya ini saya menetapkan bahwa variabel pertama atau variabel bebasnya adalah yang sebagai menjadi objek penelitiannya, yaitu kualitas produk. Dan yang menjadi yang menjadi variabel terikatnya adalah subjek penelitiannya, yaitu keputusan pembelian.
Dan selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna Xiaomi, pelanggan yang sudah membeli produk Xiaomi pada masa aktif 5 Februari hingga 3 Mei 2020. Saya telah menemukan sebanyak 400 pelanggan. Namun sangat disayangkan perusahaan tidak memberikan informasi secara rinci. Karena kan ya ini adalah rahasia dari perusahaan itu sendiri. Sehingga saya akan menggunakan teknik non probability sampling pada penelitian ini dengan jenis purposive sampling, di mana saya menentukan kriteria responden, yaitu adalah pelanggan yang sudah menggunakan smartphone Xiaomi sebanyak 2 kali atau lebih. Dan untuk penentuan sampelnya saya akan menggunakan rumus Slovin, di mana saya sudah menghitung berdasarkan dari rumus Slovin dan berdasarkan dari perhitungannya saya mendapatkan responden sebanyak 80 responden. Untuk selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis data. Pertama kita akan membahas teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuantitatif, di mana jika berlandaskan pada filsafat positivisme, saya menggunakan teknik ini untuk menguji hipotesis yang telah saya tetapkan tadi. Dan teknik ini dan pengumpulan data ini bersumber dari 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primernya adalah jawaban-jawaban responden dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sedangkan data sekundernya adalah literatur yang telah saya baca. Dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif, di mana saya mengumpulkan atau memahami dari jawaban-jawaban responden terhadap kualitas produk dan keputusan pembelian di perusahaan Xiaomi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.